Puspitasari, saya dari FM23E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 3 FM23E. Di sini kami mempresentasikan mengenai apa itu penyakit kanker payudara. Mungkin tidak banyak yang tahu apa penyebabnya kanker payudara, jenisnya apa saja, dan definisi dari kanker payudara itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisinya, jenis-jenisnya, beserta apa saja sih yang ada dan apa saja sih yang menyebabkan kanker payudara itu terjadi. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Nilda dan ada Mita. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari kanker payudara itu sendiri. Kanker payudara adalah penyakit yang serius, tetapi dengan pengetahuan dan tindakan tepat kita dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan kualitas hidup. Untuk definisinya sendiri, kanker payudara itu adalah pertumbuhan sel abnormal di jaringan payudara. Sel-sel ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Untuk jenis-jenisnya sendiri, di sini ada karsinoma dektal, yaitu adalah jenis kanker payudara yang paling umum yang dimulai di saluran susu atau ductus dan kemudian menyebar ke jaringan sekitar payudara. IDC dapat menyebar ke kelenjar getah bening dan bagian tubuh lainnya. Untuk yang karsinoma labular itu dimulai dari lobulus, kelenjar penghasil susu, dan menyebar ke jaringan sekitarnya. Ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain, sehingga seringkali sulit dideteksi melalui mamogram. Nah, untuk yang ketiga itu ada karsinoma lobular in situ. Meskipun namanya mengandung kata kanker, LCIS bukanlah kanker sejati, melainkan kondisi di mana sel-selnya abnormal ditemukan di lobulus payudara. Ini meningkatkan resiko perkembangan kanker payudara di masa depan. Dan kanker payudara menular, jenis kanker yang jarang terjadi, cenderung lebih agresif tetapi lebih mudah diobati dibandingkan dengan beberapa jenis kanker payudara lainnya. Kanker payudara mucinous yaitu merupakan jenis langka di mana sel kanker menghasilkan lendir. Muskus kanker ini cenderung memiliki prognosis yang lebih baik karena pertumbuhannya lebih lambat. Untuk yang kanker payudara inflamatorik yaitu jenis kanker payudara yang sangat agresif dan langka yang menyebabkan payudara merah, bengkak, dan terasa sangat nyeri, dan penyebarannya adalah dengan cepat. Untuk kanker payudara HER2 positif, jenis kanker ini memiliki kelebihan protein HER2 yang mendorong pertumbuhan sel kanker. Meskipun lebih agresif, kanker payudara HER2 positif dapat diobati dengan terapi yang menargetkan protein HER2. Jadi untuk kanker payudara itu sendiri, itu jenisnya dibagi menjadi beberapa jenis dengan kondisi atau dengan hasil labnya, dan itu adalah diagnosa dari dokter tersebut atau spesialis tersebut. Jadi kita tidak bisa menyangka bahwa kanker payudara itu hanya memiliki satu jenis, tapi memiliki banyak jenis-jenisnya. Dan faktor-faktor dan gejala kanker sendiri, yaitu faktornya adalah resiko meliputi genetik, usia, gaya hidup, dan kondisi medis tertentu. Untuk gejala-gejalanya, gejala meliputi benjolan pada payudara, perubahan bentuk atau ukuran payudara, dan keluarnya cairan dari butir. Pentingnya pemeriksaan payudara secara rutin. Pertama, deteksi dini, pengobatan efektif, dan tingkat kesembuhan yang tinggi. Untuk teknik pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan dengan cara diraba payudaranya. Raba payudara dengan jari-jari tangan secara lembut untuk merasakan adanya benjolan atau perubahan tekstur pada payudara. Yang kedua, perhatikan perubahannya. Perhatikan perubahan bentuk, ukuran, atau lekukan pada payudara dilakukan di depan cermin. Dan yang ketiga yaitu dilakukan secara rutin. Lakukan pada hari yang sama dan bulan yang sama.
Lalu ada pemeriksaan diagnostiknya. Pemeriksaan diagnostiknya meliputi mamografi, USG, dan biopsi. Untuk mamografi yaitu pemeriksaan sinar X payudara untuk mendeteksi perubahan yang sulit terdeteksi dan pemeriksaan fisik. Untuk USG yaitu penggunaan gelombang suara untuk menghasilkan gambar payudara, membantu mendeteksi benjolan atau perubahan jaringan. Dan untuk biopsi yaitu pengambilan sampel jaringan payudara untuk dianalisis di laboratorium untuk memastikan diagnosis yang akurat. Penanganan kanker payudara bisa melalui operasi, kemoterapi, dan juga radioterapi. Operasi pembedahan untuk mengangkat tumor dan kanker pada jaringan di sekitarnya. Untuk kemoterapi sendiri, penggunaan obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh sel kanker diberikan melalui infus atau tidak tablet seperti Siktoxan, Adriamycin, Taxol, terapi terarah, kemoterapi kombinasi seperti CAF atau Cyclophosphamide dan doxorubicin, dan juga AC atau Adriamycin dan Cyclophosphamide, atau tidak TC, Docetaxel dan Cyclophosphamide. Untuk radioterapi sendiri, penggunaan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker diberikan untuk bertujuan untuk radioterapi. Penggunaan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker diberikan dengan mesin khusus. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dan komunitas bisa diberikan melalui dukungan emosional. Keluarga dan teman memberikan dukungan emosional dan moral untuk menghadapi tantangan hidup yang dihadapi. Untuk pendampingan sendiri, kelompok dukungan dan komunitas menyediakan wadah bagi penderita kanker untuk berbagi pengalamannya. Dan yang ketiga adalah untuk motivasi. Keluarga dan teman membantu meningkatkan motivasi dan semangat untuk menjalani pengobatan. Untuk gaya sehatnya, gaya hidup dan nutrisi untuk mencegah kanker payudara, yang pertama bisa diet seimbang, bisa dengan makan makanan yang sehat seperti buah, sayur, dan protein. Untuk yang kedua, aktivitas fisik seperti berolahraga dan tidur teratur. Untuk yang ketiga, hindari rokok atau tidak menghindari asap rokok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf, atau ada salah kata dalam penyampaian presentasi dari kelompok kami memohon maaf. Terima kasih.